Baik anak-anak, kali ini akan Pak jelaskan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahap reaksi, yaitu reaksi pertama disebut reaksi terang yang berlangsung di gerhana, sedangkan reaksi yang kedua disebut reaksi gelap yang berlangsung di stroma. Nah, sebelum Pak jelaskan lebih lanjut apa itu reaksi terang dan apa itu reaksi gelap, alangkah baiknya Pak jelaskan dulu struktur kloroplast sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, inilah sebuah gambar kloroplast yang memiliki bagian-bagian membran luar, membran dalam. Nah, di bagian dalam inilah terdapat bangunan yang memegang peranan penting untuk berlangsungnya fotosintesis, yaitu gerhana dan stroma. Nah, gerhana ini tersusun oleh beberapa granum. Nah, pada gambar ini ada 3 granum. Secara kolektif, ketiga granum ini disebut gerhana. Sedangkan sebuah granum itu tersusun oleh kantong berlapis membran yang tipis yang disebut dengan tilakoid. Nah, kalau granum ini disusun oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 tilakoid. Jadi kalau Pak ibaratkan tilakoid itu adalah sebuah uang logam, berarti granum ini tersusun oleh beberapa keping uang logam. Nah, itulah yang disebut dengan granum. Nah, kemudian di luar granum itu atau di luar gerhana terdapat cairan yang Pak beri warna titik-titik hitam. Nah, cairan yang merendam daripada gerhana itu adalah stroma sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap, sedangkan gerhana sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang. Nah, kemudian Pak jelaskan sedikit tentang tilakoid. Nah, karena disinilah sesungguhnya reaksi terang itu terjadi. Nah, ini adalah membran tilakoid, kemudian ini ruangan dalam tilakoid, kemudian di luar tilakoid ini adalah stroma. Nah, pada membran tilakoid inilah tempat berlangsungnya reaksi terang. Nah, sebuah membran tilakoid memiliki struktur sama dengan struktur membran pada umumnya, yaitu ada lapisan fosfolipid atau bilayer, kemudian ada protein integralnya. Nah, disinilah akan terjadi reaksi terang. Di sini stroma terjadi reaksi. Lanjut. Nah, reaksi terang itu terjadi dalam dua proses reaksi atau dengan model dua proses reaksi, yaitu pertama ada namanya fotofosforilasi siklik dan yang kedua fotofosforilasi non siklik. Nah, apa itu fotofosforilasi? Nah, fotofosforilasi itu adalah proses pembentukan ATP dengan bantuan atau ada keterlibatan energi cahaya matahari. Sedangkan kata siklik di sini bahwa dalam proses pembentukan ATP itu terjadi aliran elektron siklik. Nah, bagaimana aliran elektron siklik itu? Nah, mari kita lihat di sini. Nah, tadi Pak sudah jelaskan bahwa reaksi terang yang berlangsung melalui proses fotofosforilasi itu akan terjadi di membran tilakoid ini, di mana pada membran tilakoid ini terdapat perangkat-perangkat yang mendukung reaksi terang tersebut, yaitu ada namanya kompleks molekul antena penangkap energi cahaya matahari, ada juga molekul-molekul sebagai pusat reaksi kimia. Dalam hal ini atau sampai saat ini ditemukan pada membran tilakoid ini dua pusat reaksi kimia yang disebut dengan P700 dan P680. P700 artinya molekul tersebut aktif menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan P680 berarti aktif menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680. Nah, lagi kembali ke sini. Jadi aliran elektron siklik itu bermula dari fotosistem 1 atau P700 mendapatkan energi cahaya matahari, sehingga elektron pada orbit terluar mengalami aktivasi
peningkatan energi, akhirnya mengalami eksitasi, terlempar keluar. Nah, elektron yang terlempar keluar itu ditangkap oleh aseptor elektron primer. Kemudian, elektron dari aseptor elektron primer akan berpindah sepanjang rantai pembawa elektron tersebut, sepanjang rantai transport elektron tersebut yang terdiri dari peridoksin, plastoquinone, kompleks sitokron, dan plastocyanin. Akhirnya elektron dari plastocyanin itu kembali lagi ke P700, makanya disebut siklik, berasal dari P700 dan kembali lagi ke P700. Nah, sesuai dengan teori chemi osmosis bahwa aliran elektron ini akan mengakibatkan munculnya energi, dan energi yang muncul tersebut atau yang lepas tersebut ditangkap atau dimanfaatkan oleh sel, dalam ini dibantu oleh enzim ATP sel untuk mengubah ATP dan fosfat menjadi ATP. Nah, ringkasnya, fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan P700 dan hanya menghasilkan ATP. Lanjut, fotofosforilasi non-siklik. Nah, baik anak-anak, fotofosforilasi non-siklik itu bermula dari P680. Tapi sebelumnya Pak jelaskan dulu apa arti kata non-siklik. Kalau non-siklik itu artinya elektron yang lepas dari P700 tidak kembali lagi ke P700. Demikian juga elektron yang lepas dari P680 tidak kembali lagi ke P680, melainkan kekurangan elektron pada P700 itu nanti akan disuplai dari P680 dan kekurangan elektron pada P680 akan disuplai dari air. Nah, bagaimana perjalanan elektron non-siklik tersebut? Bermula dari P680 mendapatkan energi cahaya matahari. Akhirnya elektron pada orbit keluar itu teraktivasi, energinya terangkat, akhirnya tereksitasi, terlempar keluar. Nah, elektron yang terlempar keluar itu ditangkap oleh aseptor elektron primer, kemudian berjalan sepanjang rantai transport elektron, yaitu plastoquinone, kemudian dari plastoquinone ke kompleks sitokron, dari kompleks sitokron ke plastocyanin. Nah, kemudian di tempat lain, yaitu P700 juga mendapatkan energi cahaya matahari. Kejadiannya sama, yaitu elektronnya lepas keluar, sehingga P700 ini kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron P700 ini disuplai dari plastocyanin yang notabene berasal dari 680. Lalu elektron dari P680 ke P700, kemudian elektron dari 700 ke aseptor elektron primer, lalu dari aseptor elektron primer ke peridoksin. Nah, kemudian di ujung peridoksin ini sudah terdapat aseptor elektron yang akan menangkap, yaitu NADP. Pak, kita akan lagi ke sini. Begitu P680 melepaskan elektron. Nah, air yang ada di sekitaran P680 itu mengalami lisis, pengurian. Nah, dari sinilah lahir kata fotolisis pada reaksi terang, yaitu adanya pengurian molekul air dengan cahaya matahari. Nah, pengurian molekul air itu terjadi dengan melepas 2 elektron, 2 proton, dan oksigen. Nah, makanya sering muncul soal, dari manakah asalnya oksigen yang lepas pada fotosintesis? Ya, jawabannya dari air ini. Nah, kembali ke elektron siklik. Elektron yang berasal dari air ini akan mensuplai kekurangan elektron atau defisit elektron pada P680. Kemudian protonnya akan bereaksi di sini, yaitu bersama-sama dengan NADP+, 2 elektron dan 2 proton, dengan bantuan enzim FNR, yaitu peridoksin NADP reduktase. Maka NADP, elektron, proton menjadi NADPH. Nah, jadi hasil daripada reaksi terang dalam bentuk fotofosforilasi non-siklik adalah ATP dan NADPH. Kita melepas oksigen. Di samping itu, yang berhubungan dengan
aliran elektron non sipil ini melibatkan dua fotosistem, yaitu P680 dan P7. Nah, selanjutnya perlu Pak garis bawah di sini, ATP dan NADP ini terbentuk pada permukaan membran tilatoid yang mengarah ke stroma, sehingga nantinya ATP hasil reaksi terang dan NADPA hasil reaksi terang itu akan dengan mudah dimanfaatkan oleh reaksi gelap di dalam stroma. Nah, mari kita lanjutkan reaksi gelap. Nah, reaksi gelap tadi sudah Pak jelaskan berlangsung di stroma. Kemudian apa arti reaksi gelap? Nah, reaksi gelap ini artinya reaksi yang tidak tergantung cahaya. Namanya reaksi gelap, tidak membutuhkan cahaya untuk keberlangsungan reaksinya. Sedangkan kalau reaksi terang tadi adalah reaksi yang sangat tergantung cahaya. Jadi mutlak diperlukan cahaya untuk keberlangsungan reaksinya. Kalau tadi disebut fotolisis, sudah Pak jelaskan di sini, yaitu kena ada pemurian molekul air dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, sedangkan di sini ada kata fiksasi kedua, artinya adalah bahwa pada reaksi gelap itu terjadi pengikatan molekul CO2. Nah, bagaimana proses reaksi kimia pada reaksi gelap? Reaksi kimianya berlangsung melalui siklus Kelvin sesuai dengan pengertian. Nah, seperti video Pak sebelumnya, pada respirasi aerob ada reaksi siklus Krebs. Nah, siklus itu artinya reaksi yang melingkar, jadi berputar mulai dari suatu titik. Dalam hal ini, reaksi gelap mulai dari molekul ribulosa bifosfat yang tersusun atas 5 atom C, ada 6 molekul, yaitu menyerap 6 molekul CO2. Kemudian membentuk 12 PGA yang beratom C3. Kali ini 3 kali 12, 36. Kalau di sini 5 kali 6, 30. Sama 3. Jadi sebelum dan sesudahnya sudah sama. Nah, fase ini dalam reaksi gelap disebut fiksasi pengikatan C. Lanjut. Selanjutnya PGA mengalami fosforilasi, yaitu pengikatan fosfat dari ATP, sehingga ATP berubah jadi ADP, sedangkan PGA berubah menjadi DPGA. DP, difosfo, kalau ini monofosfat, ini difosfoglycerat. Juga sama, lihat 13. Nah, selanjutnya DPGA mengalami direduksi oleh NADP. Jadi DPGA ini mengikat hidrogen dari NADPA hasil reaksi terang sini tadi. Nah, akhirnya terbentuklah PGAL C3 juga 36. Nah, fase ini disebut dengan reduksi. Nah, selanjutnya 12 PGAL ini, nah disinilah urgensinya dalam proses pembentukan hasil fotosintesis yaitu glukosa. Dari 12 PGAL ini, 2 molekul merupakan bahan baku untuk glukosa, sedangkan 10 PGAL-nya digunakan untuk membentuk RUBP kembali. Ingat fase ini, nah, jadi 10 PGAL dengan bantuan ATP menjadi RUBP kembali. Ini seperti dengan fase regenerasi. Nah, ini Pak jelaskan sedikit. Dari 2 PGAL yang beratom C3, yaitu ada 2 kali 3, ada 6 atom C, kemudian membentuk 1 molekul glukosa yang beratom 6C, yang beratom 6C, sehingga C6H12 punya, ya, C6 kali 1, jadi sebelum dan sudah reaksi. Nah, jadi hasil daripada reaksi gelap itu adalah terbentuknya glukosa dengan fase-fase yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, itulah anak-anak ringkasnya proses fotosintesis. Nah, seperti video Pak sebelumnya, mari ringkasan ini kita uji dengan pembahasan soal. Karena di sanalah sesungguhnya makna dari sebuah ringkasan untuk memberikan solusi dalam menjawab soal. Di sini Pak berikan contoh 2 buah soal. Pertama, soal dari ujian masuk UGM tahun 2014, kode naskah 531.
nomor soal 58. Senyawa yang merupakan hasil reaksi pada liquid. Nah, jadi reaksi pada liquid itu adalah reaksi terang. Dan merupakan bahan. Nah, hasilnya itu menjadi bahan untuk reaksi di stroma dalam fotosintesis alkohol. Nah, ini konsep. Jadi di liquid ini terjadi reaksi terang, yaitu reaksi fotofosforilasi. Jadi ini konsepnya. Fotofosforilasi itu menghasilkan ATP dan NADPH untuk keperluan reaksi gelap. Pada bagian mana? Nah, ini konsepnya. ATP digunakan pada reaksi gelap pada pengubahan PGA menjadi DPGA dan pengubahan PGR menjadi RUBP. Sedangkan NADPH-nya digunakan dalam pengubahan DPGA menjadi PGR. Jadi jawabannya C. Jawabannya C. Jadi soal pertama jawabannya C. Soal kedua. SIMA UI tahun 2014 kode naskah 503. Nomor soal 24. Reaksi terang dan siklus Kelvin bekerja sama. Ya, memang ini terjadi kerjasama atau pembagian tugas. Reaksi terang menyediakan energi dalam bentuk ATP dan NADPH yang digunakan oleh siklus Kelvin, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi berupa makanan. Proses yang terjadi pada reaksi terang adalah, kita analisa optionnya, yang ditanyakan reaksi terang. Nah, ini konsepnya untuk menjawab. Yaitu satu, menghasilkan ATP dan menguraikan air. Jadi reaksi terang baik melalui siklik maupun non siklik ya menghasilkan ATP. Menghasilkan ATP. Kemudian terjadi penguraian air, ya ada fotolisis di mana air berubah menjadi 2 elektron, proton dan oksigen. Nah, jadi satu ini. 2, membentuk gula dari CO2. Nah, membentuk gula itu ada pada reaksi gelap. Jadi reaksi gelap ada pengikatan CO2, kemudian ada pembentukan glukosa, itu terjadi pada reaksi gelap, bukan pada reaksi terang. Nah, dalam pilihan ganda kompleks, bila satu benar, dua salah, sudah pasti jawabannya 1, 3, karena tidak ada pilihan 1, 3, 4. Tapi kita analisa dulu. Jadi 3, melepas O2 dan membentuk NADPH. Nah, jadi tadi Pak jelaskan opsi 1 benar karena terjadi penguraian air, dan terurainya air itu dilepaslah salah satunya yaitu oksigen. Jadi melepas oksigen benar dan membentuk NADPH. Ya, ini benar juga. Jadi 3 benar. 4, reaksi terang menggunakan ATP sebagai energi. Salah. Karena reaksi terang menggunakan energi cahaya matahari sebagai energi, sedangkan ATP merupakan produk atau hasil. Kemudian NADPH untuk pereduksi. NADPH hasil daripada reaksi terang dan digunakan sebagai pereduksi pada reaksi gelap pada fase reduksi. Jadi 4 juga sama. Nah, itulah pembahasan singkat fotosintesis beserta soalnya. Nah, seperti video Pak sebelumnya, Pak tetap menyarankan anak-anak banyak membaca, kemudian buat ringkasan, terus berlatih menjawab soal. Karena sesungguhnya belajar bermakna di sana latih. Terima kasih.